Salam, kembali lagi di The Voice of Hope, suara pengharapan Gemit Betel Molafa. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu sebelumnya mari kita mohon tuntunan daripada Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, tiba saatnya kami ingin belajar dari firman kebenaran-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu kuasai kami, agar firman-Mu yang ditaburi nanti boleh menjadi bibit-bibit yang mampu mengajarkan kami, menegur kami, memberi pengharapan bagi kami dan menolong kami. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus, kini dan selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan pada saat malam hari ini terambil dari Lukas pasal 2 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-52. Lukas pasal 2 ayat 41 hingga 52 di bawah perikop Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum, keluarga, dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka, dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, tema pada malam hari ini yaitu menghargai kebudayaan. Menghargai kebudayaan. Jemaat Tuhan yang terkasih, budaya lahir dari kebiasaan manusia. Kebiasaan yang dipraktekkan atau yang dilakukan setiap hari, setiap saat, generasi ke generasi, dan menghasilkan sebuah kebudayaan. Ada kebudayaan yang mampu diterima dan ada kebudayaan yang kadang keliru. Saya kasih contoh. Kalau orang hamil biasanya disuruh taruh paku atau taruh pegang gunting. Pertanyaannya, setan mana yang takut gunting? Kalau misalnya mereka pakai itu hanya untuk ketika jalan malam agar fungsinya tidak diganggu setan. Pertanyaannya, setan mana yang takut gunting? Lalu yang kedua, kalau malam-malam tidak boleh sapu kotoran dan keluar dari rumah karena itu sama dengan buang berkah.
Kalau itu sama dengan buang berkat, maka tidak ada orang di muka bumi ini yang kelaparan, karena sampah atau debu itu banyak di tanah di luar sana dan orang bisa makan itu dulu. Kalau misalnya itu buang berkat, ada hal-hal yang keliru yang dipraktekkan setiap saat, setiap waktu, dan itu salah dan dipraktekkan terus-menerus. Injil datang untuk melengkapi itu. Injil datang untuk menerangi itu, bahwa hal-hal yang keliru harus diluruskan, bahwa pemahaman itu bukan paku yang menyelamatkan, tetapi iman kita yang menyelamatkan, membentengi, melindungi kita dari kuasa-kuasa yang jahat yang ingin mengganggu kehidupan kita. Iman kepada Kristus Yesus yang menyelamatkan kita, bukan karena paku. Jemaat Tuhan yang terkasih, berbicara tentang budaya, orang Yahudi sudah ada dari sejak dahulu. Yesus juga hidup dalam budaya. Oleh karena itu, setiap hari raya Paskah, orang Yahudi di seluruh penjuru bumi berkumpul di Yerusalem untuk melaksanakan ibadah. Juga dalam ibadah itu mereka memperingati keluar mereka dari tanah Mesir, mereka yang dihalau oleh Yesus dengan darah anak domba di pintu-pintu rumah agar mereka tidak meninggal karena tulah. Tetapi juga di situ ada persekutuan yang dihadirkan mereka melalui pertemuan antara saudara-saudara atau keluarga-keluarga yang sudah lama mereka tidak bertemu. Oleh karena itu, biasanya laki-laki orang Yahudi 3 kali dalam setahun pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Paskah, Pondok Daun, dan Pentakosta. Tapi perempuan hanya sekali, yaitu hari raya Paskah. Mengapa? Karena hari raya Paskah itu adalah hari raya yang terbesar, dan kalau mereka 3 kali dalam setahun, banyak risiko yang akan mereka temui dalam perjalanan. Yusuf dan Maria mengajak bersama dengan Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Jarak ke Yerusalem Nazaret Yerusalem kira-kira 150 km dan butuh beberapa hari, butuh persiapan bekal. Dan orang-orang yang mereka tidak bisa berjalan sendiri, harus berjalan bersama kelompok. Ada perempuan yang berjalan di depan, anak-anak di tengah, dan laki-laki di belakang. Fungsi mereka untuk melindungi. Sebenarnya mereka tidak perlu lagi pergi ke Yerusalem. Mengapa? Karena anak mereka Yesus bisa mengajar mereka tentang sebuah persekutuan. Tidak perlu lagi mereka jauh-jauh. Buktinya pada ayatnya ke-46, di situ Yesus berbantah-bantahan dengan ahli ulama dan mereka mengakui kecerdasan dari Yesus. Karena kecerdasan Yesus datang dari Allah, karena dia adalah anak Allah. Seharusnya tidak perlu mereka jalan jauh-jauh sampai ke Yerusalem hanya untuk memberi pendidikan kepada Yesus atau hanya untuk bersekutu, karena Yesus sendiri adalah anak Allah. Tetapi Yesus menghargai budaya, Yesus menghargai kekayaan budaya yang ada di kalangan orang Yahudi. Jemaat Tuhan yang terkasih, Ibu Yesus adalah seorang Yahudi dan Yesus dikandung dengan kebudayaan orang Yahudi. Oleh karena itu Yesus orang Yahudi. Galatia 4 ayat 4 berkata bahwa ia dikandung dari perempuan, yang dimana perempuan itu adalah orang Yahudi dan taat pada hukum Taurat. Taat atau takluk di sini artinya Yesus datang ke dunia untuk melakukan hukum Taurat, juga menggenapi hukum Taurat. Contoh, saya beri contoh ketika Yesus bersama murid-murid jalan di ladang gandum, di situ murid-murid lapar, lalu mereka petik gandum dan makan. Ada orang ahli-ahli Farisi di situ, dan mereka menegur Yesus bahwa saudara lakukan ini pada hari Sabat karena melanggar hukum Taurat. Jawab Yesus bilang apa? Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus
tidak melanggar hukum Taurat. Yesus tidak mengajarkan orang untuk membangkang atas aturan. Yesus tidak mengajarkan orang untuk melanggar aturan, tetapi ia menggenapi apa yang belum lengkap. Dulu hukum Taurat itu mengesampingkan sisi kemanusiaan, tapi Yesus datang, ia menghadirkan atau ia mengembalikan sisi kemanusiaan, bahwa aturan tidak lebih dari sisi kemanusiaan. Kemanusiaan itu sangat penting. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebagai seorang anak seorang Yahudi, Yesus harus melewati proses-proses pendidikan. Pada umur 12 tahun, ia harus ada di bait Allah, ia harus berpuasa dan masuk dalam upacara perdamaian. Umur 13 tahun, Yesus harus belajar akan hukum Taurat, dan oleh karena itu dia disebut anak-anak hukum Taurat. Dan dia dipersiapkan untuk ada di dalam jemaat. Kalau jemaat Tuhan boleh baca dalam Alkitab, kita bisa melihat bahwa ketika Yesus diperhadapkan dengan ahli Taurat, orang Farisi yang notabene menguasai Taurat, di situ mereka memberi pertimbangan-pertimbangan atau memberi argumen-argumen mengenai hukum Taurat, bahwa lakukan ini tapi hukum Taurat melarang ini. Tapi Yesus membantah semua argumen mereka itu. Karena apa? Ia belajar, ia melalui proses pendidikan dan mengetahui segala hal tentang hukum Taurat, dan ia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Jemaat Tuhan yang terkasih, kalau kita baca dalam ayat-ayat selanjutnya, Yesus tidak langsung pulang. Ia memilih tinggal di Yerusalem. Mengapa ia ingin tinggal di Yerusalem? Ia ingin menunjukkan kepada orang tuanya tujuan pelayanannya, tujuan ia hadir di bumi, misi yang diembannya dari Bapa. Ia ingin menunjukkan itu kepada orang tuanya, tetapi orang tuanya tidak mengetahui itu. Dibuktikan dari ayat 49. Jawabnya kepada mereka, mengapa engkau mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Orang tua Yesus tidak tahu apa yang Yesus lakukan. Sebenarnya Yesus ingin menunjukkan pada orang tua, bukan dia tidak menghormati kedua orang tuanya, tapi ada misi yang lebih dan sangat penting, yaitu misi dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia. Itu misi yang penting yang harus Yesus jalankan, dan dia harus taat kepada Bapa, dan dia harus mengorbankan kedua orang tuanya. Bukan tidak menghormati, tetapi dia memilih mengorbankan dirinya untuk orang banyak. Jemaat Tuhan yang terkasih, ada beberapa pesan yang ingin saya bagikan pada kita semua. Yang pertama, hidup itu adalah proses. Hidup itu adalah proses. Kecil, kaget-kaget sudah besar, kaget-kaget sudah kerja, kaget-kaget sudah nikah, punya anak, dan tua. Itu hidup adalah proses. Terus berputar. Kebanyakan orang tua ingin untuk anak-anaknya sukses di masa depan, dan terkadang mereka harus mengesampingkan rasa kasih sayang mereka dan menggunakan sisi keras. Sisi keras ini bukan kekerasan artinya pukul, tidak, tapi disiplin. Keras artinya disiplin. Hampir kebanyakan orang tua itu sangat disiplin. Ada waktu di mana orang tua membelai, memberikan kasih sayang, tapi ada waktu di mana orang tua keras, memberikan disiplin yang sangat keras. Tujuannya apa? Bukan karena orang tua membenci, bukan, tetapi ia ingin agar anak-anaknya nanti mempunyai karakter, kepribadian yang baik, dan menjadi orang-orang yang
sukses, untuk bisa lolos PNS, untuk bisa lolos dari polisi, atau untuk bisa menjadi seorang dokter, orang harus mengalami proses-proses hidup. Kadang ia harus mengorbankan waktu bersama orang tua, ia harus mengorbankan waktu untuk teman, sahabat, ia harus mengorbankan waktu untuk suami, istri. Ia harus rela kancing perut demi biaya pendidikan. Orang mau sukses harus mengalami proses hidup yang berat. Mau makan buah apel, kita tanam hari ini, beberapa tahun kemudian baru kita bisa petik. Tidak mungkin kita tanam hari ini dan kita panen hari ini. Hanya apel plastik saja. Tapi kalau orang mau makan apel, tanam hari ini, beberapa tahun kemudian baru ia bisa menikmati hasil daripada, dan itu dia harus pupuk, harus siram, tidak lepas saja begitu. Harus awasi dari hewan-hewan atau manusia yang ingin merusak. Itulah sebuah proses. Manusia hidup dalam proses, dan Yesus menjalani proses itu. Dari kecil ia 8 hari, ia disunat dan diberi nama. Setelah itu ia dibawa di bait Allah untuk mengalami pendidikan, dan kemudian ia turun ke dalam jemaat. Kemudian pada umur 30 tahun nanti Yesus tampil, dan 33 tahun Yesus mati dan bangkit naik ke surga. Yesus mengalami proses-proses hidup. Jemaat Tuhan yang terkasih, jalani setiap proses sebagai sebuah pembentukan dari Allah bagi kita. Mungkin proses itu Allah lakukan bahwa dulu kita ini tidak sabar, orangnya tidak sabar. Proses itu datang untuk mengajarkan kita kesabaran. Dulu kita tidak menghargai apa yang diberikan oleh orang tua, apa yang diberikan oleh anak. Itu tidak menghargai apa yang kita miliki. Tetapi melalui proses hidup yang berat itu, kita diajarkan untuk bersyukur akan segala sesuatu yang dimiliki. Proses hidup yang Allah berikan, jadikan itu sebagai pembentukan agar kepribadian kita semakin baik, semakin hari semakin baik, dan mampu menjadi berkat. Hal yang kedua yaitu menghargai kebudayaan. Menghargai kebudayaan. Kita ada dalam bulan bahasa dan budaya. Kita temui bahwa kadang-kadang dalam gereja ada tari-tarian yang mempunyai makna sambutan perang, atau orang yang dulu-dulu dipakai oleh leluhur-leluhur kita untuk menyambut keluarga mereka yang pulang dari perang. Tetapi dimasukkan dalam gereja. Terkadang ada orang berpikir bahwa itu penyembahan berhala, dan kadang-kadang juga mereka tidak. Oleh sebab itu mereka tidak masuk dalam gereja, karena dianggap atau menganggap bahwa itu adalah bentuk penyembahan terhadap berhala. Budaya itu diciptakan oleh Allah. Kita menghargai budaya itu dengan memberi kacamata baru. Kalau dulu leluhur kita memaknai itu sebagai orang yang pulang perang, memenangkan peperangan, membunuh orang di sana dan memenangkan peperangan. Ketika sudah masuk di gereja, kita memberikan warna baru, memberikan kacamata baru bahwa ia sudah ada di gereja. Kita menyambut bukan pahlawan perang, tapi menyambut firman, menyambut Allah melalui firman-Nya yang akan dibagikan pada kita dalam persekutuan di dalam gereja. Itu kita memberikan kacamata baru. Yesus memberikan kacamata baru dalam aturan-aturan, dalam hukum Taurat. Ia menggenapi apa yang belum lengkap, seperti contoh tadi di ladang gandum, dia melengkapi. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita memberikan dan menghargai budaya yang sudah tinggalkan oleh leluhur-leluhur kita, dengan memberikan kacamata baru sebagai seorang Kristen yang taat akan Kristus, yang mengimani Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin.